lanjut pada skill yang ketiga, yaitu avoid similar sounds. Pada skill ini, jika teman-teman mendengar suara-suara yang mirip atau kata-kata yang sama, maka hindari dan eliminasi dari pilihan jawaban yang akan teman-teman jawab gitu. Kenapa? Karena itu biasanya bukan jawabannya. Jawaban yang tepat itu biasanya tidak akan memiliki kata-kata yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh si pembaca kedua. Dan juga kadang ada suara-suara, ada jawaban di pilihan opsinya itu ada suara-suara yang mirip, tapi itu sebenarnya bisa menjebak gitu. Jadi sebagai gantinya kalian harus mencari makna yang sama gitu. Balik lagi kayak yang tadi skill 2 itu, jadi kalian juga mencari sinonim di sini tetap. Dan setia di sini kalian harus menghindari suara yang sama. Dan ya kalian tetap harus fokus juga pada baris terakhir atau pada pembicara kedua. Misalnya di sini ada kata king. Nah, jawaban yang tepatnya gak mungkin akan menggunakan kata searching juga. Jadi di sini instead, di sini kita harus mencari sinonim seperti looking nih. Ini jawaban yang benar di sini B. Jadi looking itu sama dengan searching, dan kan ini ada apartment, department, mirip kan? Nah, ini harus dieliminasi jawabannya. Ada research yang sama dengan searching juga dihindari. Dan appointment sama dengan apartment mungkin kedengarannya, lalu searching dengan church, search, jadi kan sama ya. Nah, itu harus dihindari karena bisa menjebak gitu. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Kita dengarkan dulu. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, pada soal ini pembicara pertama bertanya, berapa lama lagi sampai kamu siap untuk berangkat gitu. Lalu si pembicara kedua menjawab, first I need to water the grass. Yang maknanya dia harus menyiram rumput dahulu sebelum pergi gitu. Nah, perlu kita ingat untuk jangan memilih jawaban yang suaranya mirip dan katanya sama. Seperti pada opsi A, she has to wait for some cash. Nah, cash di sini itu suaranya mirip dengan grass. Jadi grass, cash gitu kan mirip ya. Jadi kita eliminasi jawaban opsi yang A. Pilihan ini juga salah dari segi makna. Cash kan uang ya, gak nyambung gitu. Lalu pada pilihan pada pilihan B ada kata waiter, a glass, and water. Itu benar-benar menjebak ya teman-teman. Ada kan tadi water the grass ya, ini ada glass, water. Nah, ini gak mungkin ada misalnya di pertanyaan ada water, di pilihannya juga ada water, itu jarang banget. Jadi yang B juga salah ya. Lalu yang C, the lawn is too dry. Lawn di sini artinya itu rumput. Jadi lawn di sini adalah sinonim dari grass. Artinya sama-sama rumput. Jadi pilihan inilah yang tepat karena kalimat ini artinya rumputnya kekeringan. The lawn is too dry. Rumputnya kekeringan gitu. Jadi si wanita itu bilang ia perlu menyiram rumput sebagai cara lain untuk menyampaikan kalau rumputnya itu kering, teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke, di soal berikutnya ini pembicara bertanya kepada pembicara kedua, haruskah aku membeli sweater ini gitu. Lalu si pembicara kedua menjawab, but it doesn't seem to fit right, yang artinya kurang lebih kayaknya ukurannya kurang pas deh gitu. Entah ukurannya kebesaran atau kekecilan ya. Di sini kita tetap harus fokus pada si pembicara kedua ya teman-teman, dan juga kita tetap bisa mencari makna yang sama atau sinonim. Kita lihat pilihannya. Jawaban yang tepat adalah
A. The sweater is the wrong size. Artinya sweaternya itu ukurannya salah, yang mana maknanya sama dengan ukuran sweaternya kurang pas gitu. Nah, pada opsi lainnya seperti pada opsi B, the men's feet aren't sweating. Di sini terdapat sweating yang suaranya mirip dengan sweater, tapi maknanya jauh beda ya. Sweater itu kan pakaian ya, sedangkan sweating itu kan kata kerja. Lalu yang C, the sweater makes the man seem fat, ini juga enggak disebutkan ya. The sweaternya membuat si pria kelihatan gemuk, enggak disebutkan. Lalu the sweet girl doesn't feel right. Nah, the sweet ini tuh sebagai, ini kecohan juga gitu dari sweat. Ini sweet girl doesn't feel right, ini juga nggak nyambung ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Pada soal ini, si pembicara pertama bilang, is Walter job near here? Yang artinya, apa pekerjaan Walter dekat-dekat sini gitu. Lalu si pembicara kedua menjawab, Walter's been commuting to Boston on a regular basis. Jadi si Walter itu bolak-balik gitu tiap hari. Commuting itu artinya pulang pergi. Nah, pertanyaannya di sini, what does the man say about Walter gitu. Di sini bisa kita simpulkan ya, kalau si Walter ini pekerjaannya jauh. Dia pulang pergi ke tempat kerjanya, yaitu di Boston. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. The opsi A, he has been regularly using a computer. Bisa kita lihat di sini ada dua similar sound yang bisa menjebak. Ada regularly dan computer. Ini udah pasti salah ya. Bukan komputer juga, tapi commuting, bukan komputer. Lalu pada opsi B, he communicates with Boston Company. Lagi-lagi ada dua similar sound yang bisa menjebak. Ini juga salah ya. Di sini yang dimaksud juga commuting, bukan communicates. Mirip kan? Dua hal yang berbeda tapi. Selanjutnya pada opsi C, he regularly goes to communities around Boston. Di sini apalagi ada 3 similar sound yang artinya ini juga kurang tepat. Oke, tinggal satu opsi tersisa. He's been traveling back and forth to Boston. Inilah jawabannya yang tepat gitu. Jadi back and forth itu sama dengan commuting yang artinya pulang pergi. Jadi jawaban yang tepat adalah D gitu. Kalian jadi harus mencari makna yang sama tapi dalam ungkapan yang berbeda juga gitu.